Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulidia Ma'rifatul Jannah akan menerangkan mengenai pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Penjelasan materi yang akan saya jelaskan yakni perkembangan kurikulum, landasan dalam pengembangan kurikulum masa depan, makna surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2018, rencana pembelajaran sesuai dengan surat edaran Kemendikbud. Langsung saja kita masuk pada penjelasan yang pertama. Perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum yang pertama yakni kurikulum 1947 atau bisa juga disebut sebagai Rencana Pembelajaran 1947. Dalam kurikulum ini adalah kurikulum pertama di masa kemerdekaan. Tujuan pendidikan pada masa ini lebih bersifat politis. Dalam hal ini, Pancasila sebagai asas dalam melaksanakan sebuah pendidikan. Kurikulum ini baru resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Kurikulum ini masih terpengaruh dengan sistem pendidikan Belanda dan Jepang. Mengingat pada saat itu masih dalam suasana perjuangan untuk merdeka, maka pendidikan ini memiliki tujuan untuk mengorientasikan pendidikan karakter serta kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua yakni kurikulum 1952 atau bisa juga disebut sebagai Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Rencana Pembelajaran Terurai 1952 ini bertujuan pada sistem pendidikan nasional. Isi pembelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum ini menunjukkan bahwa setiap satu mata pelajaran diajarkan oleh satu guru sesuai keahliannya. Yang ketiga yakni kurikulum 1964 atau bisa juga disebut sebagai Rencana Pendidikan 1964. Munculnya kurikulum ini karena pemerintah menginginkan rakyatnya agar mereka mempunyai pengetahuan akademik pada jenjang SD. Kali ini pembelajarannya diarahkan ke program Pancawardhana yang berisi pengembangan emosi, moral, kecerdasan, jasmani, dan keprigalan. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki tujuan sebagai bentuk jiwa manusia Pancasila yang kuat, sehat, sejati, dapat mengangkut keterampilan serta kecerdasan jasmani, budi pekerti, moral, serta keyakinan dalam beragama. Susunan isi kurikulum berubah dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini sebagai perwujudan perubahan orientasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan dengan murni serta konsekuen. Selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini bertujuan untuk menjadikan pendidikan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Kemudian kurikulum 1984 atau juga disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini mengutamakan pendekatan proses. Dalam pelaksanaannya, siswa menjadi subjek belajar, mulai dari mengamati, mengelompokkan, mendiskusi, dan melaporkan. Selanjutnya yang ketujuh yakni kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Dalam kurikulum ini sebagai upaya untuk menyatukan dan menyempurnakan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pembagian waktunya berubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Yang ke-8 yakni kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum ini merupakan sebuah program pendidikan berbasis kompetensi yang harus memuat 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, pengembangan pembelajaran, serta spesifikasi indikator evaluasi guna menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi.
Yang selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau bisa juga disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana kurikulum 2006 sebenarnya hampir sama dengan kurikulum 2004. Hanya saja kurikulum 2006 mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Sistem kompetensi serta kompetensi dasar ditetapkan pemerintah, guru tinggal mengembangkannya dalam bentuk silabus juga untuk penilaian dapat disesuaikan dengan keadaan sekolah. Pihak sekolah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam penyusunan kurikulum ini, sambil diawasi oleh Dinas Pendidikan Daerah. Yang terakhir yang sekarang lagi dilaksanakan yaitu kurikulum 2013, yaitu kurikulum ini berbasis kompetensi yang memfokuskan perolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh siswa. Pengarahan kegiatan pembelajaran sebagai alat bantu siswa untuk menguasai tingkat kompetensi minimal guna mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Kesempatan untuk mencapai tujuan setiap siswa adalah sama. Kurikulum ini dapat menghasilkan manusia yang kreatif, inovatif, produktif, serta efektif. Maka guru harus dapat menyusun pembelajaran yang efektif serta bermakna. Selanjutnya yaitu mengenai tentang landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum ini ada 3. Yang pertama, landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan psikologis. Yang pertama yaitu landasan fisiologis. Landasan fisiologis ini mencakup manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk asusila, dan manusia sebagai makhluk religi. Mengapa manusia sebagai makhluk individu? Dikatakan karena kurikulum berbicara terkait sekolah, guru, siswa. Ketika berbicara terkait guru, kaitannya dengan individu ialah orang yang berbakat dan minat menjadi guru, bukan orang yang asal-asalan menjadi guru. Kalau berkaitan dengan siswa, jika mengacu pada individu siswa seharusnya kurikulum dapat mengkoordinir semua bakat dan minat siswa. Yang kedua yakni manusia sebagai makhluk sosial. Di sini dijelaskan bahwa melaksanakan sistem pendidikan pasti ada kelompok atau organisasi tertentu yang sengaja dibentuk untuk memaksimalkan kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau bisa disebut dengan PGRI. Terus ada juga tentang musyawarah guru mata pelajaran atau disebut juga sebagai MGMP. Gitu. Yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk asusila. Di sini maksudnya yaitu mengacu pada norma dan etika. Ketika guru dan siswa dapat meningkatkan kemampuan beretika dan menerapkan norma-norma yang berlaku. Dan yang keempat yaitu manusia sebagai makhluk religi. Di sini maksudnya antara guru dan siswa itu memiliki kepercayaan tentang agama yang dianutnya. Selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Ada beberapa landasan sosiologis yaitu sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, dan sosiologi. Dan yang ketiga yaitu landasan psikologi. Dalam landasan psikologi ini ada 2, yaitu behaviorisme dan humaniorisme. Yang selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum masa depan. Nah, di masa depan ini ada 4 yang akan dilakukan. Yaitu yang pertama yaitu tatap muka. Tatap muka ini tidak mungkin bahwa guru dan siswa itu tidak melakukan tatap muka. Tidak melakukan tatap muka di dalam kelas. Yang selanjutnya yaitu tatap maya. Tatap maya ini dilakukan secara virtual dalam kondisi pandemi seperti ini diharuskan menggunakan guru dan siswa melakukan tatap muka dalam pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu belajar mandiri, yaitu siswa mempelajari sesuatu tanpa adanya pengaruh dari guru. Jadi siswa belajar atas kemauannya sendiri tanpa didampingi oleh guru.
Yang selanjutnya yaitu belajar kolaborasi. Dalam belajar berkolaborasi ini kita mempelajari sesuatu tapi tidak bertatap muka langsung. Jadi misalnya dikemukakan si A jago membuat donat, sedangkan si B ini ingin belajar membuat donat. Lah, si B ini meminta kepada si A untuk mengajarinya membuat donat. Itu juga bisa disebut sebagai belajar kolaborasi. Selanjutnya yaitu makna surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2018. Di sini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar mengeluarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut juga sebagai RPP. Surat ini dimasukkan untuk menyederhanakan format penyusunan RPP sehingga lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Terkait dalam penyusunan RPP dianggap banyak memuat kompetensi sehingga memberatkan guru dalam pelaksanaannya. Dalam surat edaran ini yang awalnya terdapat yang pertama ya yang keempat yaitu makna surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2018, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem Anwar Makarim. Maaf ya Pak. Makna surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2018, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyerahan rencana pelaksanaan pembelajaran. Surat ini dimaksudkan untuk menyederhanakan format penyusunan RPP sehingga lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Terkait dengan penyusunan RPP dianggap banyak memuat komponen sehingga memberatkan guru dalam penyusunannya. Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2016, RPP memang harus memuat 13 komponen. Ke-13 komponen tersebut yaitu yang pertama identitas sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran atau tema ataupun subtema, yang ketiga kelas dan semester, yang keempat materi pokok, yang kelima alokasi waktu, yang keenam tujuan pembelajaran, yang ketujuh kompetensi dasar, KD, dan indikator pencapaian kompetensi, yang ke-8 materi pembelajaran, yang ke-9 metode pembelajaran, yang ke-10 media pembelajaran, yang ke-11 sumber belajar, dan yang ke-12 yaitu langkah-langkah pembelajaran, dan yang ke-13 dan terakhir yaitu penilaian hasil pembelajaran. Komponen penyusunan komponen penyusunan dalam PP dalam komponen penyusunan dalam Peraturan Menteri Pendidikan komponen penyusunan dalam PP Mendikbud nomor 22 tahun 2000 komponen penyusunan dalam PP Kemendikbud nomor 22 tahun 2016 tersebut dirasakan terlalu banyak. Hal ini mengakibatkan banyak guru menghabiskan banyak waktu dalam penyusunan RPP. Padahal seharusnya waktu tersebut bisa lebih efektif difokuskan pada kegiatan persiapan dan evaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Akhirnya dikeluarkanlah surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran itu. Ini yang terakhir yaitu rencana pembelajaran menurut Kemendikbud. Ini salah satu contoh
rencana pembelajaran yang telah dirubah. Mendengarkan penjelasan saya. Maaf apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.